Shalom, kita akan mengikuti pelayanan seksi perempuan ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 238 ayat 5 dan ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah dan anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ayat yang ke-13 hingga ayat ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat 16 saya akan bacakan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan yang hari ini menyapa kita akan membawa kita kepada pengenalan tentang kekudusan. Sehingga tema kita adalah hiduplah kudus. Sebab Allah yang memanggil kamu kudus. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan dikirim kepada jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania. Itu bisa kita baca dalam pasal 1 ayat 1. Rasul Petrus mengingatkan jemaat agar mawas diri terhadap situasi masyarakat sekitarnya. Bukan berarti harus menutup diri terhadap sekitar, tetapi diperlukan kewaspadaan sebab kebiasaan hidup masyarakat di sekitar yang belum mengenal hidup baru sangat bertentangan dengan hidup yang dinyatakan Yesus Kristus.
Rasul Petrus menekankan pengharapan hidup surgawi dalam kehidupan sehari-hari yang dipelihara oleh Roh Kudus. Itu berarti orang percaya diminta untuk selalu memperlihatkan praktik hidup setia pada penebusan Yesus Kristus dengan darah yang sudah tercurah. Penebusan dengan darah yang tercurah itulah yang membuat banyak manusia layak kembali di hadapan Allah. Karena dosa telah dihapuskan dan dikembalikan kepada hakikat manusia pada saat Allah menjadikannya atau pada saat Allah menciptakannya, yakni sama seperti Allah adalah kudus. Sering kita mendengar bahwa iman itu adalah rohani dan tidak ada hubungannya dengan yang rasional. Ini pernyataan salah sebenarnya. Oleh karena itu saat ini Rasul Petrus mencoba menyapa jemaat dengan iman yang diperhadapkan dengan rasional. Benar bahwa iman kita mengatakan bahwa kita diselamatkan dengan penebusan yang sangat mahal, yaitu darah domba Allah, yakni darah Yesus Kristus sendiri. Penebusan yang dilakukan Yesus itu jugalah yang kita yakini bahwa kita telah lahir kembali. Dalam artian manusia lama, yakni seluruh keinginan daging dan dunia, bisa kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21. Semua keinginan-keinginan dunia itu telah mati. Yang lama sudah berlalu dan kini hadir yang baru dalam kehidupan kita. Maka kita berani mengatakan sama seperti syair referen dari buku Ende nomor 541. Tundal honma na dipudiki Jesus maha posaki diharoronai. Itulah ungkapan iman. Dan ungkapan iman seperti itu yang dinyatakan Petrus pada ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Nats ini mengajak kita agar percaya bahwa orang yang sudah diperbaharui itu dengan darah Yesus Kristus adalah orang yang bisa mengikut kebenaran yang real dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Imannya diperhadapkan dengan realita hidup sehari-hari. Dan imannya akan membaharui semuanya yang ada di sekitarnya juga. Oleh karena itu jangan anggap remeh atau anggap enteng dengan lingkungan. Jangan pernah sepede dengan pengaruh iptek. Karena penyalahgunaan dan penyelewengan iptek itu ada di hadapan kita. Mungkin mengganggu anak-anak kita, bahkan keturunan-keturunan kita. Atau juga mungkin mengganggu dan memperbudak diri kita sendiri. Iptek itu memperbudak setiap orang yang mau memberikan hatinya untuk diperbudak oleh iptek itu sendiri. Hal ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus agar kewaspadaan ditingkatkan dan siap berhadapan dengan yang mengganggu perjalanan hidup rohani kita. Pada zaman Petrus, perlawanan ini sangat nyata karena langsung berhadapan man to man atau langsung berhadapan dari orang ke orang. Atau contoh perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kesucian langsung kita lihat real di hadapan kita. Tetapi sekarang perlawanan itu seakan semu. Karena apa? Karena perlawanan itu di luar daripada orang. Ada kemungkinan pengaruhnya langsung mengarah kepada pikiran kita. Lewat iptek tadi. Yang akhirnya mengubah kebenaran menjadi keinginan dan hasrat yang memperbudak. Rasul Petrus menekankan, tiada kekuatan manusia dari dalam dirinya sendiri untuk berhadapan dengan pengacau dan perusak hidup rohani itu. Sekalipun Rasul Petrus mengajak kita harus memakai akal sehat dan kewaspadaan, tetapi itu tidak cukup. Rasul Petrus juga mengajak kita lebih melihat akan pengharapan hidup rohani kita. Sehingga Rasul menekankan agar kita tetap beralaskan pada pengharapan. Pengharapan akan iman kita masih ada di hadapan kita. Namanya pengharapan belum terrealisasi. Masih akan kita genapi, masih akan kita cari, masih akan kita kejar, masih akan kita gapai. Maka kita diajak untuk selalu melakukan usaha untuk mengejar serta mengesampingkan yang mungkin menghadang kita untuk mencapai tujuan itu. Satu-satunya cara kita untuk dapat meraih mahkota kemenangan, meraih apa yang kita imani, apa yang kita harapkan, apa yang masih ada dalam harapan kita,
yaitu kemenangan iman kita pada waktu hari Tuhan nanti tiba, adalah dengan hidup kudus selama diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Rasul Petrus mengutip pada kalimat di dalam ayat 16, dikatakan seperti ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat ini dikutip dari kitab Perjanjian Lama yang tertulis pada kitab Imamat pasal 11 ayat 44 dan ayat 45. Dan penekanan pada ayat 45 berbunyi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Pengutipan kalimat di atas adalah penekanan tentang hakikat dan siapa Allah yang telah menebus kita dari kuasa kematian dan dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus. Wajar saja jika kita yang sudah diselamatkan dan dibawa kepada pangkuannya diharapkan menjadi sama sebagaimana Allah kudus. Maka kita orang yang percaya juga harus hidup kudus. Tidak berlebihan permintaan Tuhan kepada kita. Kita diselamatkan dan kita dinyatakan kudus dengan darah Yesus. Oleh karena itu, kita diminta untuk menjadi hidup memelihara kekudusan itu sendiri. Oleh karena itu Rasul Petrus membuat analogi seperti anak-anak yang mengatakan anak-anak itu hanya percaya dan bergantung kepada ayah dan ibunya karena hanya mereka lah yang dia kenal dan yang pertama sekali dia kenal dalam kehidupannya. Demikian juga kita yang sudah lahir baru. Kita menjadi anak-anak baru yang hanya mengenal siapa membuat kita lahir baru. Dan kita hanya bergantung kepada tuntunan dan bimbingan daripadanya yang membuat kita lahir baru. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan syair buku Ende nomor 399 ayat 1. Kita sama-sama membuka buku Ende nomor 399 ayat 1. Unang terlalap di hata, tulus sigop jambarmi. Dang dapot ho hasonangan molo godang sabat mi. Ipetos to siluhut na manggugai rohami. Arta na godang nang sangap sabat na jorbut doi. Unang terlalap di hata, tulus sigop jambarmi. Dang dapot ho hasonangan, molo godang sabatmi. Lewat nyanyian yang barusan kita nyanyikan bersama, kita diajak untuk tumbuh menjadi baharu. Oleh karena itu, ketaatan kita sebagai anak yang sudah lahir baru diuji selama nafas kehidupan yang ada ini. Yakni tubuh yang fana dan dunia yang fana ini. Apakah kita layak untuk menerima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan dan hidup bersama dengan orang-orang suci yang sudah memenangkan hidup rohaninya selama di dunia? Ataukah sebaliknya, kita merasa nyaman diombang-ambingkan hidup di bawah hayalan dan keinginan-keinginan yang akhirnya membawa kita kepada kematian? Jawabannya hanya ada pada hidup setiap pribadi kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang menyapa kami lewat firman-Mu dan yang memberikan petunjuk atas kehidupan baru kami. Allah lah yang menjadikan kami hidup baru. Allah yang kudus menaikkan kami dari kematian kepada kekudusan. Dan Allah yang kudus meminta kami untuk boleh melayakkan hidup kami dalam kekudusan. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu seluruhnya yang sudah Engkau tebus lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau mengaku hari ini, kami mau hidup kudus di dalam kekudusan Bapa,
aktivitas, kehidupan, dan apapun yang kami boleh lakukan setiap hari, kami mau melakukannya hanya di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, bimbing kami lewat Roh-Mu untuk menguatkan kami dan untuk menjelikan iman kami, agar kami kuat berhadapan dengan semua penghadang-penghadang iman rohani kami. Dan kami hendak memenangkan kebenaran-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah Engkau taburkan bagi kami. Layakkan kami untuk boleh mengaminkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik di tengah-tengah keluarga kami, dan secara khusus Bapa, layakkan kami juga untuk boleh membimbing anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami lewat firman yang sudah kami terima. Engkau juga melayakkan kami boleh menaburkannya kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, sehingga kami boleh bersama-sama hidup baru di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan doa kami, karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan bagi Tuhan. Lewat buku ND nomor 724 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Shalom.